Halo, Sobat Pejuang PTN dimanapun kalian berada. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat, baik-baik saja ya di sana ya. Kali ini bersama saya, Kak Uwim Wicaksono, saya akan memaparkan atau menjelaskan jalur masuk PTN Angkatan 2021, termasuk tips dan triknya plus info penting rahasia. Apa itu? Penasaran kan? Tunggu slide selanjutnya. Nah, sebelum masuk penjelasan jalur masuk PTN 2021, saya ingin menjelaskan tentang kampus perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau biasa disingkat dengan kampus PTN BH. Mungkin kalian belum pernah mendengar kampus yang berstatus berbadan hukum ini, kampus negeri berbadan hukum ini. Maksudnya apa sih Kak? Kampus negeri berbadan hukum? Maksudnya adalah kampus ini diberikan wewenang oleh pihak pemerintah dalam hal apa? Dalam hal pengelolaan keuangan, dalam hal pengelolaan penerimaan jalur masuk PTN. Nah, nggak semua kampus PTN di Indonesia yang diberi kewenangan atau berstatus berbadan hukum ini. Hanya beberapa kampus PTN saja. Di antaranya apa saja? Yang pasti adalah kampus PTN ternama seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung (ITB), UGM di Jogja, Unair di Surabaya, ITS di Surabaya. Kalau kita geser sedikit dari Jakarta, itu ada IPB Bogor. Masih di Bandung, selain ITB itu ada Unpad, ada UPI. Masuk ke Jawa Tengah itu ada Undip, UN Solo, dan yang terakhir di Jawa Timur yaitu ada Unair, selain ITS. Tidak hanya PTN di Jawa aja, ada beberapa kampus PTN yang sudah berbadan hukum juga, yaitu di Sulawesi Selatan, yaitu kampus Universitas Hasanuddin, Unhas. Lalu bergeser ke Pulau Sumatera, itu ada USU, Medan, Universitas Sumatera Utara. Kenapa mereka diberikan wewenang berbadan hukum? Karena mereka telah memenuhi syarat. Nanti ini akan berpengaruh terhadap kuota jalur masuk PTN ke kampus tersebut. Nah, diantaranya akan mempengaruhi kuota di jalur ujian UTBK SBMPTN termasuk ujian mandiri. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di sesi selanjutnya. Oke, saya mau menjelaskan jalur masuk PTN 2021. Secara umum, jalur masuk kampus negeri atau kampus perguruan tinggi negeri itu ada dua gerbang utama. Yang pertama itu adalah jalur undangan. Yang kedua adalah jalur non-undangan. Bedanya apa? Kalau jalur undangan itu teman-teman diseleksi berdasarkan nilai raport. Enak, alias tidak diuji, tidak diteskan lagi. Beda sama jalur undangan. Itu teman-teman akan mengikuti tes lagi, tes secara akademik ataupun tes yang lainnya. Nah, untuk jalur undangan ada dua kategori. Yang pertama yang diberikan oleh pemerintah lewat lembaga LTPMT yang bernama jalur SMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua yang diselenggarakan oleh masing-masing kampus PTN. Sambil contoh, Universitas Indonesia UI membuka jalur undangan bernama PPKB dan Talent Scouting, itu contohnya. Nah, ada jalur undangan, berarti ada jalur non-undangan. Yaitu jalur non-undangan adalah yang diselenggarakan melalui ujian tes, baik oleh panitia pemerintah, yaitu LTPMT, yang bernama UTBK SBMPTN, ujian tulis berbasis komputer, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Yang kedua, yaitu adalah jalur ujian mandiri. Dan yang ketiga adalah jalur kelas internasional. Nah, untuk ujian mandiri dan kelas internasional itu diselenggarakan oleh masing-masing kampus PTN di seluruh Indonesia, alias tidak dikoordinir oleh pemerintah, oleh LTPMT. Nah, ada beberapa hal yang kalian perlu perhatikan, yaitu terkait kampus PTN yang memiliki status berbadan hukum. Kenapa?
Karena kampus PTN yang berbadan hukum akan memberikan kuotanya lebih banyak di jalur ujian mandiri dibandingkan jalur UTBK, SBMPTN. Apa saja kampus PTN berbadan hukum tersebut? Kalian teman-teman bisa lihat di samping saya ini. Tidak semuanya, hanya beberapa kampus saja, baik di Jawa, di Sulawesi, termasuk di Sumatera. Nah, kembali lagi ke jalur SNMPTN. Jalur SNMPTN ini adalah jalur umum, jalur nasional yang dilakukan oleh LTPMT, yaitu yang bernama SNMPTN tadi. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah sekolah kalian itu akreditasinya apa? Apakah akreditasi A, akreditasi B, atau akreditasi C? Kenapa? Karena ini kaitan dengan jatah atau kuota yang diberikan panitia LTPMT SNMPTN terhadap sekolah kalian. Kalau akreditasinya A itu sebanyak 40%, akreditasi B itu sebanyak 25%, dan akreditasi C itu sebanyak 5%. Alias nggak semua siswa itu diundang, hanya siswa-siswa yang terbaik saja berdasarkan nilai rapot. Nah, pertanyaan saya, apakah kamu diterima atau dikasih kesempatan untuk mengikuti jalur undangan ini? Kalian berhak menanyakan hal tersebut kepada pihak sekolah, termasuk berapa kuota yang diberikan oleh panitia SNMPTN kepada sekolah kalian. Tapi jangan jumawa dulu, karena itu baru proses awal. Nah, ini saya mau memberitahu bagaimana kalian untuk menjaga peluang supaya diterima di jalur undangan ini, jalur SNMPTN ini. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Ada faktor sekolah, ada faktor pribadi, dan ada faktor alumni. Nah, faktor sekolah tadi saya sudah jelaskan terkait akreditasi sekolah. Ini terkait masalah kuota yang diberikan oleh pihak panitia SNMPTN kepada sekolah kalian. Yang kedua, terkait indeks sekolah. Nah, ini kalian wajib tanya nih ke pihak sekolah kalian, entah ke kepala sekolah, entah ke guru BK, entah ke wakil kepala kurikulum, menanyakan indeks sekolah kalian di panitia LTPMT. Semakin besar indeks sekolah kalian, berarti kuota buat sekolah kalian juga bertambah atau kemungkinan tidak akan berkurang. Nah, kalau indeksnya makin kecil, berarti kuotanya juga makin kecil. Itu yang perlu kalian tanyakan kepada pihak sekolah kalian. Nah, itu kan berdasarkan faktor sekolah. Yang kedua, berdasarkan faktor pribadi. Faktor pribadi berarti dari diri teman-teman, dari diri para sobat pejuang PTN semuanya. Itu dari apa? Pertama, dilihat dari nilai rapot kalian. Yang dilihat atau dinilai itu adalah nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 5. Apakah semua pelajaran? Enggak juga. Hanya pelajaran yang di UN-kan saja. Yaitu untuk kategori saintek adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan untuk kategori soshum, yaitu ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ekonomi, sejarah, geografi. Nah, Kak, misalnya saya bukan dari SMA, dari SMK, sudah pasti 3 poin utama tadi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan mata pelajaran berdasarkan kompetensi kalian. Misalnya kalian dari SMK akuntansi, berarti yang dinilai adalah mata pelajaran kompetensi akuntansi. Kalian dari SMK kejuruan mesin, berarti dinilai dari kompetensi mesin. Nah, itu yang kalian wajib perhatikan. Kalian cek tuh nilai rapot kalian dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kenapa? Panitia LTPMT SNMPTN, khususnya kampus PTN yang kalian inginkan, itu lebih menyukai nilai rapot yang statusnya seperti take off, kapal naik, alias seperti ini, seperti kapal terbang mau naik lagi take off. Kak, ternyata nilai rata-rata saya seperti gradasi detak jantung. Apakah ada peluang? Ada.
tapi gradasinya jangan terlalu tinggi atau terlalu tajam. Ini peluang kalian akan semakin kecil, teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah nilai masing-masing per pelajaran. Itu juga harus diperhatikan. Apakah akan cenderung naik atau gradasi. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi daya saing kalian terhadap kompetitor kalian di SNMPTN seluruh Indonesia. Selain nilai rapot, ada juga faktor penunjang, yaitu adalah nilai atau sertifikat seperti OSN kalau kalian pernah ikut Olimpiade Sains Nasional, atau perlombaan-perlombaan minimal sampai level nasional. Syukur-syukur bisa sampai level internasional. Kak, apakah kompetisi harus akademik? Nggak juga. Kalau kalian bisa pernah mengikuti dan menjuarai kompetisi non akademik, contoh kompetisi debat bahasa Inggris, atau kompetisi olahraga, atau kompetisi karya ilmiah, minimal sampai level nasional dan menjuarai minimal runner up, itu sebagai nilai plus buat kalian. Itu akan menjaga peluang kalian tetap terjaga atau menambah peluang kalian untuk lulus di jalur undangan ini. Nah, itu kalau faktor pribadi. Nah, faktor yang ketiga yaitu adalah alumni. Kalian harus tanya nih ke guru BK kalian, ada nggak alumni kalian yang lulus di jurusan atau PTN yang kalian inginkan melalui jalur undangan ini? Kenapa? Kalau ada, berarti kuotanya tetap terjaga atau kuotanya tetap ada dan peluangnya juga ada. Kak, misal saya pengen undangan atau berharap lulus undangan di jurusan kedokteran Unpad misalnya, tapi sekolah saya tidak ada alumninya yang lulus di jalur undangan ke FK Unpad. Apakah saya masih bisa berpeluang? Masih, selama nilai raport kalian itu di atas rata-rata alias bagus banget. Berapakah bagus bangetnya? Kalau bisa di atas 9. Plus kalian juga memiliki sertifikat kompetisi olahraga alias prestasi di luar nilai raport. Nah, kalau selain alumni melihat sudah ada kelulusan atau tidak, juga ditanya juga terkait ada beberapa kampus PTN menilai kapasitas alumni tersebut di tahun pertama kuliah. Apakah IPK-nya bagus saja atau IPK-nya biasa aja? Nah, informasi ini saya dapat dari mana, Kak? Kembali lagi, kalian bisa dapat ke guru BK. Nah, kalau ternyata alumni kalian yang lulus di jurusan tersebut, di PTN tersebut memiliki IPK yang bagus, tidak menutup kemungkinan kampus PTN akan menambah kuota kepada sekolah kalian, dan ini bisa menjaga peluang kalian untuk lulus PTN. Nah, itu adalah 3 faktor yang kalian perlu perhatikan ya. Yang pertama saya review lagi, faktor sekolah, yaitu melihat dari akreditasi sekolah dan indeks sekolah. Sedangkan faktor individu pribadi kalian itu dilihat dari nilai raport sama sertifikat kompetisi. Dan yang terakhir adalah faktor alumni, yang sudah pernah ada atau belum yang diterima di jurusan tersebut atau kampus tersebut, termasuk prestasinya di kampus tersebut bagus atau tidaknya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin bertarung di jalur undangan. Oke, ada satu hal lagi yang perlu kalian perhatikan di jalur undangan SNMPTN ini. Kenapa? Sebelum kalian bersaing di level nasional, kalian akan bersaing terlebih dahulu di level intern sekolah kalian. Maksudnya apa, Kak? Contoh, ilustrasinya gini. Kalian punya target jurusan manajemen UI misalnya. Nah, kalian perlu ketahui yang mempunyai target yang sama dengan kalian, dengan diri kalian, itu berapa banyak di sekolah kalian. Contoh, oh ternyata di sekolah saya, Kak, yang pengen jurusan manajemen UI, yang jalur undangan, ada 10 orang. Satu diantaranya adalah saya. Nah, info dari guru BK, misal, kuota untuk jalur manajemen UI, melalui jalur undangan ini, hanya 2. Berarti kan nggak semuanya.
berhak mengikuti persaingan ini. Nah, berarti di sini kalian harus cek nilai kompetitor teman-teman kalian di sekolah yang memiliki target yang sama dengan kalian. Kalau ternyata, Kak, ya nilai saya ternyata di bawah kompetitor saya, apakah saya harus tetap bertahan di pilihan tersebut? Saran saya, coba beralih ke jurusan yang lain atau kampus yang lain. Monggo, silakan. Tapi kalau kalian tetap bersikukuh ingin mempertahankan itu, ya welcome aja, silakan aja. Tapi ingat, peluangnya makin kecil. Kecuali nih ya, kalian pernah mewakili sekolah terus juara medali emas di level tingkat nasional. Kenapa? Itu akan jadi nilai plus dibandingkan teman-teman kalian. Dan biasanya kampus PTN akan mencari potensi-potensi calon mahasiswanya di jalur undangan ini. Selain nilai rapot, juga pernah mengikuti dan menjuarai perlombaan tingkat nasional dan mendapatkan medali emas. Itu kalian bisa berpeluang untuk lulus di pilihan tersebut. Nah, yang terakhir adalah perhatikan, memang di jalur undangan ini teman-teman berhak memilih 2 pilihan program studi. Nah, tapi bukan berarti dua-duanya harus asal-asalan. Kenapa? Ini terkait nanti kalian di jalur UTBK. Kalau kalian telah memilih dan ternyata dinyatakan lulus di jalur undangan ini, sedangkan kalian nggak minta di pilihan tersebut, terus pengen ikut UTBK, kalian nggak bisa ikut UTBK. Kenapa? Ada syarat dari panitia LTPMT bahwa adik-adik peserta yang sudah lulus di jalur undangan tidak boleh ikut di UTBK SBM PTN. Berarti kalian memilih 2 PTN ini atau memilih 2 jurusan ini yang benar-benar kalian minati. Ingat, yang kalian minati dan sesuai dengan kapasitas kalian. Kenapa? Karena ini efeknya akan panjang. Selain efek kalian nggak boleh ikut UTBK SBM PTN, juga akan mempengaruhi ke adik-adik kelas kalian di tahun-tahun berikutnya. Kenapa? Kuotanya akan dikurangi, bahkan ditutup untuk jurusan PTN yang kalian tolak, seperti itu. Nanti harus hati-hati. Kalian perlu berkonsultasi dengan guru BK atau ke orang tua, termasuk kalau kalian pernah ikut bimbel saat ini, bisa berkonsultasi dengan pihak bimbel yang kalian ikuti. Oke, itu pemaparan saya tentang jalur undangan SNMPTN yang diselenggarakan oleh panitia LTPMT alias dari pemerintah. Nah, ada juga jalur undangan yang diselenggarakan oleh beberapa kampus PTN. Saya ambil sampel yang sudah merilis, yaitu adalah Universitas Indonesia. Di sini, UI mengundang siswa-siswi terbaik di seluruh Indonesia untuk masuk atau kuliah di UI. Selain melalui jalur SNMPTN, yaitu ada gerbang berikutnya, yaitu jalur undangan PPKB sama talent scouting. Bedanya apakah? Kalau undangan melalui jalur SNMPTN, itu nanti orientasinya buat S1 reguler. Nah, sedangkan kalau undangan PPKB dari UI, itu nanti orientasi goalnya itu kuliah di S1 paralel atau ke D3 vokasi. Sedangkan talent scouting, undangan dari UI juga, ini nanti orientasinya ke S1 kelas internasional. Nah, bedanya apa antara S1 reguler, S1 paralel sama S1 kelas internasional, yaitu terkait masalah biaya. S1 paralel dan S1 kelas internasional itu biayanya tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga secara nominal itu lebih tinggi atau lebih mahal. Yang selanjutnya, tidak semua S1 reguler itu ada kelas di S1 paralel ataupun S1 kelas internasional. Saya ambil contoh UI. Karena di sini kan undangan dari UI. Contoh FKUI. FKUI itu ada di S1 reguler, tetapi tidak ada di S1 paralel. Tapi ada lagi di S1 kelas internasional. Makanya saya bilang nggak semua S1 reguler itu membuka diri di S1 paralel ataupun di S1 kelas internasional. Nah, yang jadi tantangan atau permasalahan adalah
tidak semua sekolah di seluruh Indonesia itu diundang oleh UI lewat jalur undangan PPKB sama talent scouting. Nah, ini wajib ditanya nih ke pihak sekolah, ke bapak guru atau bapak ibu guru kalian. Pak, Bu, sekolah kita, sekolah teman-teman itu mendapatkan jatah nggak dari UI jalur undangan PPKB sama talent scouting? Kenapa? Karena nggak semuanya, beda sama jalur S1 reguler. S1 reguler itu dibuka buat semua sekolah. Nah, bagi sekolah yang belum mendapatkan jatah dari UI melalui jalur PPKB dan talent scouting ini, berhak mengajukan atau berhak meminta ke UI untuk diundang. Apakah pas angkatan kalian atau pas angkatan adik kelas kalian. Kenapa? Karena peluangnya besar, teman-teman. PPKB sama talent scouting ini proporsinya itu bisa sampai 50-60% dibandingkan jalur undangan SNPTN. Jalur undangan SNPTN itu kuotanya hanya 20-30%. Nah, kecil kan? Nah, kalau jalur PPKB sama talent scouting ini peluangnya besar banget. Nah, khusus jalur undangan talent scouting, karena ini orientasinya adalah S1 kelas internasional, maka ada beberapa hal yang kalian harus persiapkan. Di antaranya yaitu sertifikat tes TOEFL. Nah, ya wajar lah, karena kan ini kan mau kelas internasional. Berarti pihak UI juga akan meminta sertifikat tes TOEFL yang kategori ITP, ITP. Berapa Kak skornya Kak? Minimal itu adalah 550 poin kalau menggunakan sertifikat tes TOEFL. Sedangkan menggunakan sertifikat tes IELTS itu minimal adalah 6.0. Nah, ini harus perhatikan juga nih buat teman-teman yang pengen ambil kesempatan undangan jalur talent scouting ini, harus menyediakan sertifikat tes TOEFL atau tes IELTS. Bagi yang belum, silakan kalian tes terlebih dahulu di lembaga-lembaga khusus bahasa asing lainnya. Oke, Sobat Pejuang PTN, tadi saya sudah membahas melalui jalur undangan. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan jalur non-undangan. Yang saya akan bahas pertama ini adalah yaitu jalur UTBK SBM PTN. Nah, tahun ini UTBK SBM PTN 2021 itu ada sedikit perubahan serupa tapi tak sama dengan angkatan tahun 2020. Apa itu, Kak? Serupanya sama-sama satu pintu alias satu kali proses, alias teman-teman nanti akan mendaftar UTBK, memilih jadwal ujian dan lokasi ujian, sekaligus memilih kampus PTN dan jurusan yang kalian inginkan. Itu samanya. Serupanya. Tak samanya terkait materi yang diujikan. Apa tuh Kak? Beda, tak samanya. Waktu angkatan 2020, materi yang diujikan itu hanya tes potensi skolastik alias TPS aja. Nah, di angkatan 2021 ini hampir mirip dengan angkatan 2019, yaitu ada tes potensi skolastik atau TPS sama TKA, tes kompetensi akademik. Nah, ini singkat cerita 2021 ini secara materi ujiannya itu sama seperti angkatan 2019. Tapi secara sistem pendaftarannya sama seperti tahun 2020. Nah, teman-teman, di sini berarti waktu kalian terhitung hari ini tinggal 2 bulan lagi loh. Apakah kalian sudah siap dan persiapan 2 bulan ini? Mau tidak mau, teman-teman wajib mempersiapkan diri ini semua. Apalagi buat teman-teman yang tidak diberikan kesempatan jalur undangan, termasuk teman-teman alumni yang masih mau mencoba kembali keberuntungannya di UTBK SBMPTN tahun 2021 ini. Tapi ingat ya, bagi teman-teman yang sudah diterima di jalur undangan, baik itu di angkatan 2021, baik itu di angkatan 2020, termasuk angkatan 2019, itu tidak boleh atau tidak berhak mengikuti UTBK SBMPTN kali ini.
Kenapa? Karena itu sudah peraturan dari pemerintah untuk memberikan kesempatan yang lain. Tapi bagi teman-teman, misalnya contoh alumni 2019, alumni tahun 2020, apakah masih boleh ikut UTBK SBMPTN 2021? Masih boleh. Kecuali yang sudah alumni di atas 2019 itu tidak boleh ikut UTBK SBMPTN. Kenapa? Karena jatahnya hanya 3 kali. Nah, maka buat teman-teman selama belum diterima di jalur undangan itu masih boleh ikut UTBK SBMPTN. Nah, UTBK SBMPTN tahun 2021 memang serupa tapi tak sama dengan 2020 ataupun 2019. Saya akan sedikit membahas terkait materi yang diujikan. Ini hampir mirip dengan tahun 2019, itu ada TPS dan TKA. Nah, TPS, tes potensi skolastik, itu diujikan di semua kelompok ujian, baik kelompok ujian saintek, kelompok ujian soshum ataupun campuran. Nah, sedangkan TKA untuk teman-teman yang mengikuti ujian saintek, memilih jurusan saintek, berarti yang diujikan adalah itu mata pelajaran matematika IPA lebih tepatnya, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan kalau teman-teman yang berasal dari soshum atau memilih jurusan soshum, berarti yang diujikan TKA-nya yaitu ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Kak, apakah soshum nggak ada matematika? Sudah tidak ada. Sudah di-include di dalam TPS nanti. Itu bedanya dengan anak IPA. Kalau teman-teman Sobat Pejuang PTN ingin ikut tes kategori IPC atau campuran, berarti teman-teman akan mengikuti TPS, TKA, saintek, yaitu matematika IPA, fisika, kimia, biologi, dan TKA soshum, ekonomi, geografi, sejarah, dan sosiologi. Jadi lebih banyak materi yang diujikan dan lebih banyak juga materi yang harus dipersiapkan. Nah, makanya buat teman-teman yang IPC, Sobat Pejuang PTN yang ingin ambil ujian IPC, itu harus belajar lebih ekstra dibandingkan teman-teman Sobat Pejuang PTN yang hanya mengambil saintek saja atau soshum saja. Nah, ada pertanyaan, apakah alumni 2019-2020 wajib ikut UTBK? Iya, wajib. Kenapa? Karena untuk mendaftar SBMPTN 2021 itu berdasarkan hasil UTBK 2021, bukan berdasarkan nilai hasil UTBK 2019 apalagi 2020, sehingga benar-benar memakai nilai yang masih fresh. Karena kalian masuk tahun 2021, berarti nilai UTBK yang dipakai adalah UTBK 2021, sehingga buat para alumni baik angkatan 2019, 2020 itu wajib ikut UTBK ini karena sebagai syarat memilih jurusan di SBMPTN. Nah, dalam hal memilih jadwal ujian UTBK tahun 2021 ini hampir mirip dengan angkatan 2020, alias terdapat 2 gelombang. Gelombang pertama dan gelombang yang kedua, ada shift pagi, ada shift siang. Gelombang pertama itu di tanggal 12 April hingga tanggal 18 April. Sedangkan gelombang kedua itu tanggal 26 April hingga tanggal 2 Mei. Nah, kalian boleh memilih baik gelombang pertama ataupun gelombang kedua. Kak, apakah berpengaruh terhadap pilihan gelombang kedua sama dua gelombang tersebut terkait peluang untuk lulus? Tidak akan berpengaruh, teman-teman. Yang penting ini tinggi-tinggian nilai. Ingat ya, kalian boleh memilih gelombang pertama ataupun gelombang kedua, baik shift pagi ataupun shift siang. Itu tidak akan berpengaruh terhadap peluang kalian lulus untuk diterima di PTN lewat jalur UTBK SBMPTN ini. Yang penting tinggi-tinggian nilai. Ingat ya, tinggi-tinggian nilai. Termasuk kalian memilih lokasi ujian. Lokasi ujian UTBK tahun 2021 itu tersebar di seluruh Indonesia selama di daerah tersebut ada kampus PTN-nya. Ingat ya, selama di daerah tersebut ada kampus PTN-nya. Kak, apakah boleh saya memilih lintas lokasi
boleh saja, silakan saja. Misal kalian anak Jakarta, ingin UTBK-nya di Bandung, ya monggo aja, silakan aja. Selama kuota di Panlok tersebut masih tersedia, masih ada. Ingat ya, ini terkait masalah kuota, sehingga teman-teman harus jeli dalam memilih lokasi, waktu, dan sesi. Kalau kuota yang kalian tuju sudah penuh, berarti teman-teman harus berpikir mencari alternatif lokasi di Panlok yang lain. Kalau saya sarankan, pilihlah Panlok yang sesuai dengan jarak tempuh atau jarak dari domisili kalian. Jangan mempersulit dengan memilih jarak Panlok yang jauh dari lokasi kalian. Oke, Sobat Pejuang PTN, tadi saya sudah menjelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan di memilih UTBK SBMPTN terkait masalah waktu sama lokasi. Nah, yang selanjutnya terkait bagaimana cara memilih jurusan di jalur SBMPTN ini. Apakah sama seperti jalur undangan? Sudah pasti beda. Kalau jalur undangan tadi, teman-teman merujuk ke faktor sekolah, faktor pribadi yaitu nilai rapot kalian, termasuk sertifikat-sertifikat lomba kalian, termasuk adalah faktor alumni. Nah, kalau di UTBK SBMPTN ini memilih jurusan atau ketika kalian berharap lulus di jurusan tersebut hanya dipengaruhi oleh faktor pribadi kalian, alias tidak ada campur tangan lagi faktor sekolah, asal sekolah, domisili sekolah, termasuk faktor alumni, alias ini hanya murni dari kapasitas kalian sendiri. Berarti apa? Harus tinggi-tinggi nilai. Ingat ya, tinggi-tinggi nilai. Nah, ini berarti harus cerdik nih dalam memilih pilihan jurusan PTN. Memang panitia UTBK SBMPTN memberi kesempatan sebanyak 2 pilihan jurusan. Nah, pilihan pertama boleh, itu adalah pilihan berdasarkan impian kalian. Artinya apa? Misal, kalian punya cita-cita pengen jadi dokter. Oke, berarti pilihan pertama kalian adalah fakultas kedokteran atau jurusan ilmu kedokteran. Yang kedua adalah pilihan yang berdasarkan realita. Realita di sini dilihat dari apa? Kapasitas kalian, kemampuan kalian, karakter kalian, termasuk nilai tryout kalian selama kalian proses belajar dan mengikuti berbagai macam tryout. Nah, ini perlu diperhatikan juga tuh nilai tryout. Kenapa? Karena ini kita pilihan kedua ini benar-benar berdasarkan realita. Nah, terkait jurusan, berarti ada juga terkait masalah kampus yang dipilih. Nah, apakah kalian lebih berorientasi ke kampusnya, kampus PTN-nya, atau ke jurusannya, atau kombinasi dua-duanya? Boleh, Kak? Boleh. Tidak ada yang larang kok. Kalian mau orientasi ke jurusannya aja, atau PTN-nya aja, atau kombinasi dua-duanya. Tapi yang perlu kalian perhatikan adalah data keketatan dan nilai untuk masuk ke jurusan tersebut. Nah, itu yang perlu kalian perhatikan tuh. Contoh, misal kalian pengen pilih jurusan kedokteran UI, lalu digandengin sama jurusan kedokteran UGM. Nah, ini kan berarti kan kalian orientasinya jurusan nih, alias memilih satu pilihan program studi saja, tapi beda kampus PTN. Boleh, Kak? Boleh saja. Tapi ingat, kalian harus melihat kapasitas kalian dan kuota serta data nilai untuk masuk jurusan tersebut di kampus PTN tersebut. Kenapa? Kalau ternyata FKUI sama FKUGM tingkat keketatannya sangat tipis, beda tipis, termasuk nilainya juga beda, selisihnya beda tipis, saya sarankan pilih salah satu, jangan pilih dua-duanya. Kenapa? Itu sama aja teman-teman bunuh diri, alias tidak dapat dua-duanya. Nah, berarti pilihan kedua, saran saya adalah pilihlah jurusan yang sama dari kampus yang berbeda, kampus yang selisih gap dengan pilihan pertama tuh lumayan jauh. Atau pilihan kedua itu ganti jurusan di kampus yang berbeda. Contoh, pilihan pertama FKUI, pilihan kedua misalnya ilmu biologi UGM, monggo silakan.
Intinya pilihlah sesuai dengan minat dan bakat kalian plus kapasitas kalian. Nah, yang perlu diperhatikan selain kapasitas yaitu adalah apa prospek ketika kalian memilih jurusan tersebut. Prospeknya menjadi apa? Kerjaannya sebagai apa? Termasuk durasi belajarnya seperti apa? Apakah lama banget atau normal? Kalau kalian memilih FK, berarti itu pendidikannya, durasi pendidikannya jauh lebih panjang dibandingkan jurusan-jurusan yang lain selain FK. Berarti itu kalian harus memperhatikan hal itu. Dan juga masalah biaya. Karena biasanya pihak orang tua akan memperhitungkan unsur biaya. Nah, biaya di sini biaya apa, Kak? Biaya kuliah, termasuk biaya kos kalian kalau kalian memilih kampus PTN di luar domisili kalian. Berarti itu juga harus mempertimbangkan faktor biaya kuliah dan biaya living cost atau biaya hidup ketika kalian menempuh kuliah di kampus tersebut. Selain itu, kalian juga harus memperhatikan data peminat yang memilih jurusan tersebut banyak banget atau enggak. Semakin banyak peminat dan kuotanya makin sedikit, berarti tingkat keketatannya juga semakin kecil. Atau kalau tingkat keketatannya semakin kecil secara nilai, secara angka, berarti semakin mendekati angka 0, keketatannya semakin mendekati angka 0, berarti persaingan untuk lulus di jurusan tersebut, di kampus tersebut juga semakin susah, semakin sulit. Maka itu yang kalian harus perhatikan juga. Kalian bisa berkonsultasi dengan pihak orang tua kalian, dengan pihak guru kalian kalau masih berkomunikasi dengan guru kalian di sekolah, ataupun dengan pihak konsultan pendidikan di lembaga bimbel. Tadi saya telah menyinggung terkait yang kalian harus perhatikan, yaitu masalah keketatan. Keketatan di sini artinya kalian harus melihat kuota yang dibuka oleh jurusan tersebut di kampus PTN tersebut, termasuk data peminat terhadap jurusan PTN tersebut dan kampus PTN tersebut. Nah, ini saya akan tampilkan salah satu contoh kuota persaingan di jalur FK ataupun jalur HI atau ekonomi. Berikut ada di samping saya. Nah, selain tingkat keketatan, juga teman-teman harus melihat nilai untuk masuk ke jurusan tersebut atau PTN tersebut. Contoh, seperti ada di samping saya. Oke, berarti ada dua faktor yang kalian harus perhatikan. Tingkat keketatan sama tingkat nilai. Nah, ini kalian bisa mengukur lewat apa? Lewat tryout. Semakin sering kalian ikut tryout, semakin tahu kalian terhadap kapasitas diri kalian. Sudah mencapai atau belum ya? Kalau ternyata masih jauh antara pilihan kalian dengan standar nilai kalian dapat selama tryout tersebut, saya sarankan pilihlah sesuai dengan kapasitas atau yang jaraknya tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena ini untuk menjaga peluang kalian. Kak, saya masih optimis kok untuk mencapai nilai tersebut. Silakan. Berarti kalian harus lebih bertarung, belajarnya lebih giat lagi untuk meningkatkan nilai kalian supaya memenuhi target nilai tersebut. Kenapa? Karena kalian bersaing dengan ratusan ribu peserta seluruh Indonesia. Bukan puluhan lagi, ratusan ribu ya, Sobat Pejuang. Ratusan ribu di seluruh Indonesia. Dan kalian juga perlu mengevaluasi. Kenapa? Karena tidak semua pelajaran kalian wajib kuasai. Kenapa? Karena di sini kembali lagi tinggi nilai, teman-teman. Semakin tinggi nilai kalian, semakin berpeluang. Kak, misalnya saya punya kelemahan di mata pelajaran tertentu. Apakah saya wajib menjawab? Saya sarankan wajib menjawab untuk UTBK SBMPTN ini. Kenapa? Karena tidak ada sistem plus 4 minus 1. Beda sama ujian mandiri, sampel SIMAK UI. UTBK SBMPTN ini tidak ada sistem plus minus. Maka saya sarankan ketika UTBK nanti semua wajib dijawab. Saya ulang kembali, semua wajib dijawab. Nah, fokuskan kepada mata kuliah atau mata pelajaran
yang diujikan yang menurut kalian ini gampang dikuasai. Jangan fokus kepada mata pelajaran yang kalian nggak kuasai. Kenapa? Itu akan buang-buang waktu. Saya ulang kembali, fokus kepada mata pelajaran yang kalian kuasai. Jangan fokus pada mata pelajaran yang kalian kurang kuasai. Kenapa? Karena itu akan buang-buang waktu, buang-buang energi. Tapi bukan berarti kalian nggak mau pelajari, tetap dipelajari mata pelajaran yang kalian nggak kuasai tersebut. Tapi effortnya jangan terlalu tinggi. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengeruk nilai, poin, maksimal di apa yang kalian kuasai. Contoh, misal, Kak, saya punya kelemahan di hitung-hitungan alias di mata pelajaran matematika. Tapi, saya punya keunggulan di mata pelajaran biologi sama kimia, atau kalau di sosum misalnya saya punya keunggulan di mata pelajaran geografi sama sosiologi. Nah, berarti di matematika atau di TPS kalian tetap mempelajari. Nah, sedangkan untuk mata pelajaran yang kalian kuasai itu kalian lebih genjot lagi, lebih giat lagi belajarnya. Supaya apa? Supaya kalian menguasai secara utuh, sehingga bisa mengoptimalkan mencapai nilai yang paling bagus, paling tinggi. Ingat ya, faktor nilai, tinggi-tinggi nilai ini akan mempengaruhi dalam hal persaingan kalian di UTBK SBMPTN ini. Karena kalian sudah melihat kan tadi tingkat keketatan sama contoh sampel untuk mencapai jurusan PTN tersebut, nilainya berapa, skornya berapa. Baik, tadi saya sudah menyarankan bahwa memilih jurusan melihat kapasitas diri kalian. Salah satunya adalah melalui uji coba atau tryout. Nah, di sini latihlah diri kalian dengan berbagai macam sumber tryout. Boleh secara pribadi, kalian membeli buku soal asli, kumpulan soal asli, atau membeli tryout secara online, atau mengikuti tryout di sebuah lembaga kursus atau lembaga bimbel. Nah, yang perlu diperhatikan adalah jangan melatih dengan soal-soal yang terlalu gampang. Apabila ada tryout yang memberikan kualitas soalnya terlalu gampang, itu sama aja memberikan angin surga buat teman-teman. Pilihlah tryout yang menggunakan soal-soal asli yang kapasitasnya adalah sesuai dengan level UTBK SBM PTN. Kenapa? Karena ini sebagai ajang uji coba kalian, mengukur kapasitas kalian secara real. Supaya apa? Supaya kalian bisa memilih jurusan sesuai dengan kapasitas kalian. Nah, kalian bisa melihat soal-soal asli UTBK SBMPTN, bisa membeli buku-buku kumpulan soal di toko buku yang berada di kota kalian berada, atau bisa juga melihat contoh soal UTBK SBMPTN secara asli di website bougainville.com. Di situ kalian bisa memilih atau melihat soal-soal UTBK mulai dari level yang paling gampang sampai level yang paling susah di semua pelajaran. Ini sebagai buat ajang latihan kalian supaya makin tajam, supaya makin bisa menjawab banyak di UTBK SBMPTN. Ingat ya, UTBK SBMPTN tidak ada sistem plus minus, sehingga wajib menjawab semuanya. Oke, Sobat Bojong PTN, tadi saya sudah membahas jalur undangan, jalur non-undangan. Non-undangan baru satu, yaitu jalur SBMPTN. Nah, saat ini saya akan membahas jalur non-undangan, yaitu jalur ujian mandiri, baik ujian mandiri kelas reguler ataupun ujian mandiri kelas internasional. Nah, hampir semua kampus PTN di Indonesia menyelenggarakan namanya ujian mandiri. Saya ambil contoh, UI dengan label SIMAK UI-nya, UGM dengan label UTUL UGM-nya, Undip dengan label ujian mandiri Undipnya, Universitas Brawijaya dengan label SELMA, seleksi langsung masuk Universitas Brawijaya, dan beraneka ragam nama ujian-ujian mandiri PTN tersebut. Ada juga beberapa kampus PTN menyelenggarakan ujian mandiri untuk kelas internasional. Sambil sampel,
UI dengan SIMAK KKI-nya, UGM dengan label ujian IUP-nya, UNAIR dengan label ujian kelas internasionalnya juga, atau IUP juga, sama seperti UGM namanya. Nah, di sini khusus kampus PTN yang telah berstatus berbadan hukum, kuota penerimaan mahasiswa baru di ujian mandiri itu lebih banyak dibandingkan kuota melalui jalur ujian SBMPTN, sehingga kesempatan kalian untuk lulus di kampus berbadan hukum yang tadi saya jelaskan di awal itu kuotanya lebih banyak sehingga peluangnya lebih besar. Nah, ada juga beberapa kampus ujian mandiri PTN itu meminta sertifikat. Sertifikat apa aja, Kak? Sudah pasti seperti sertifikat olimpiade atau sertifikat perlombaan level nasional atau internasional. Ada juga sertifikat sebagai pengurus OSIS atau ketua OSIS. Ada juga sertifikat misalnya tahfiz Quran. Nah, itu sebagai pertimbangan kalian untuk diterima di jalur ujian mandiri di kampus bersangkutan. Apakah semuanya meminta itu? Enggak juga. Hanya beberapa kampus PTN tertentu. Lalu untuk SIMAK UI, memang SIMAK UI ini adalah ujian mandiri yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia. Di sini, teman-teman boleh mengikuti 2 ujian mandiri dari UI, yaitu ujian SIMAK, alias ini memperebutkan jalur S1 reguler, S1 paralel, sama vokasi. Dan yang kedua yaitu adalah jalur kelas internasional, alias SIMAK KKI. Nah, ini waktunya berbeda, teman-teman. Untuk SIMAK KKI UI, itu diselenggarakan lebih awal, teman-teman. Yaitu tanggal berapa, Kak? Tanggal 16 Juni 2021. Sedangkan SIMAK non-KKI, yaitu yang memperebutkan jalur S1 reguler, S1 paralel, sama vokasi, D3 vokasi, itu di tanggal 19 hingga 20 Juni, alias 2 hari ujian. Kalau SIMAK KKI itu hanya 1 hari ujian, itu tanggal 16 Juni. Sedangkan kalau SIMAK non-KKI di tanggal 19 dan 20 Juni. Nah, Kak, boleh milih berapa jurusan untuk SIMAK ujian SIMAK ini? Untuk SIMAK KKI dan SIMAK non-KKI, berapa banyak pilihan kalian boleh memilih? Khusus untuk SIMAK KKI, itu kalian hanya boleh memilih 1 pilihan jurusan saja. Ingat ya, SIMAK KKI hanya 1 pilihan jurusan saja. Nah, beda dengan SIMAK non-KKI, yang dimana ini memperebutkan jalur S1 reguler, S1 paralel, sama D3 vokasi. Yaitu berapa, Kak, totalnya? Maksimal itu 6 pilihan. Nah, 6 pilihan ini nggak boleh di 1 jenjang yang sama. Maksudnya 6 yang ini adalah S1 reguler semua, nggak boleh. Ada aturannya dari pihak UI. Nah, melalui ujian SIMAK UI ini. Aturannya gimana, Kak? Untuk S1 reguler, kalian hanya berhak memilih maksimal itu 3 pilihan. Sedangkan S1 paralel juga sama, maksimal 3 pilihan. Sedangkan vokasi juga sama, maksimal 3 pilihan. Berarti ilustrasinya gini, teman-teman. Kalau kalian hanya fokus di S1 reguler saja, berarti kalian hanya memilih 3 pilihan S1 reguler saja, atau 3 S1 paralel saja, atau 3 jurusan D3 vokasi saja. Itu kalau kalian hanya memilih 1 jenjang. Kalau kalian memilih 2 jenjang, mau kombinasi antara S1 reguler dengan S1 paralel, atau S1 reguler dengan D3 vokasi, atau kombinasi antara S1 paralel sama D3 vokasi, intinya maksimal adalah 3. Atau mau kombinasi 3 jenjang sekaligus, boleh, Kak? Boleh, silakan aja. Yang penting jatahnya adalah S1 reguler maksimal 3, S1 paralel maksimal 3, D3 vokasi maksimal 3. Berarti kalau kombinasi 3-3-nya, contoh 3 reguler, 2 paralel, 1 vokasi, boleh. Atau 2 reguler, 2 paralel, 2 vokasi, silakan aja. Intinya tidak boleh melebihi dari 6 pilihan jurusan. Nah,
Yang jadi pertanyaan, apakah semua S1 reguler itu ada di S1 paralel dan S1 paralel atau S1 KKI? Saya jawab tidak semua. Hanya beberapa jurusan tertentu yang membuka diri di S1 reguler, ada juga di S1 paralel, ada juga di S1 kelas internasional. Atau ada juga membuka diri di S1 reguler, tetapi tidak ada di S1 paralel, tapi ada di S1 kelas internasional. Atau ada jurusan-jurusan baru di CIMAK UI tahun 2021 ini. Apa saja? Berikut tampilannya. Baik, untuk CIMAK UI itu materi yang diujikan antara kemampuan kemampuan saintek sama sosum itu sama, ada kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu apakah yang diujikan? Itu matematika dasar, bahasa Indonesia, sama bahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang memilih jurusan saintek, berarti kan harus mengikuti kemampuan akademik, tes kemampuan akademik saintek. Itu apa aja, Kak? Yaitu matematika IPA, fisika, kimia, biologi. Beda dengan teman-teman yang memilih jurusan soshum. Berarti dia mengikuti kemampuan soshum, yaitu meliputi ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Nah, terkait durasi waktunya, kemampuan soshum itu lebih pendek dibandingkan tes kemampuan saintek. Sehingga teman-teman kemampuan soshum peserta ujian soshum itu lebih cepat pulang duluan, lebih selesai duluan. Nah, bagi teman-teman yang pengen ikut ujian SIMAK KKI UI, mata pelajaran yang diujikan untuk kemampuan saintek yaitu adalah matematika sains, biologi, kimia, sama fisika. Sedangkan yang memilih SIMAK KKI IPS atau soshum yaitu basic math atau matematika dasar, ekonomi, sosiologi, geografi, sama world history. World history ini meliputi sejarah internasional, sejarah dunia, sama sejarah Indonesia. Itu adalah materi yang diujikan saat teman-teman mengikuti ujian SIMAK KKI ataupun non KKI. Nah, perlu diperhatikan bahwa SIMAK KKI ataupun non KKI itu berbeda penilaiannya. Kalau tadi di UTBK SBMPTN tidak ada sistem plus minus, sehingga kalian wajib menjawab semuanya. Nah, beda dengan ujian SIMAK ini. Sistem penilaian SIMAK itu masih memakai sistem plus 4 jika benar, minus 1 jika salah, dan jika kosong nilainya 0. Nah, saran saya, kalian wajib menjawab sesuai dengan kalian benar-benar pahamin, benar-benar bisa menjawab semua, bisa menjawab soal tersebut. Apakah perlu menjawab semuanya? Silakan aja. Tidak ada yang larang kok kalian mau jawab semuanya. Atau kalian menjawab yang sedikit saja. Tapi ingat, semakin sedikit kalian menjawab soal di ujian SIMAK nanti, selama pakai sistem plus minus 4 juga sama efeknya. Sehingga alangkah baiknya makin menjawab soal dengan benar dengan jumlah yang banyak, itu bisa menjaga peluang kalian lulus di jurusan yang kalian inginkan di UI melalui jalur SIMAK, ujian SIMAK ini, baik itu SIMAK KKI ataupun SIMAK non KKI. Maka kalian perlu wajib melatih diri kalian dengan tipe-tipe soal ujian SIMAK KKI ataupun SIMAK UI. Kenapa? Bobot soal ujian SIMAK itu lebih tinggi dibandingkan bobot soal UTBK SBMPTN, lebih susah. Sehingga kalian yang pengen ikut ujian SIMAK, baik KKI ataupun non-KKI, wajib melatih diri kalian lebih rajin, lebih variasi, lebih banyak melatih dengan soal ujian asli SIMAK ya, bukan soal ujian UTBK SBMPTN. Karena tipe soalnya juga berbeda. Lalu, apa saja selain SIMAK ujian mandiri yang kalian bisa ikuti? Yang terdekat di bulan Februari ini ada ujian kelas internasional IUP UGM dan IUP Unair. Berikut saya tampilkan jadwal dan infonya. Oke. Nah, nanti setelah UTBK SBMPTN semakin banyak
PTN yang menyelenggarakan ujian-ujian mandiri. Maka teman-teman perlu wajib mengupdate diri. Dengan cara apa? Ngecek di masing-masing website kampus PTN bersangkutan. Kapan tanggalnya, apa saja yang harus dipersiapkan, berkas-berkasnya, termasuk yang diujikan itu apa saja, secara online atau offline. Nah, itu wajib teman-teman perhatikan dan perlu mengupdate setelah UTBK berlangsung, atau mulai mengupdate diri, mengupdate infonya mulai bulan Maret ini. Kenapa? Karena ada beberapa kampus PTN sudah membuka diri di bulan Maret biasanya. Maka perlu kalian rajin, jangan hanya rajin buka sosmed ya, tapi rajin membuka website masing-masing kampus PTN sesuai dengan kampus PTN yang kalian tuju. Nah, perlu diperhatikan juga, ada beberapa ujian mandiri yang mensyaratkan kalian wajib ikut UTBK. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Maka kalau ada kampus PTN yang menyelenggarakan ujian mandiri PTN dan mewajibkan melampirkan nilai UTBK, berarti kalian wajib ikut UTBK terlebih dahulu. Wajib mendapatkan hasil UTBK terlebih dahulu untuk dilampirkan ketika kalian mendaftar di ujian mandiri tersebut. Apakah semuanya? Nggak semuanya, hanya beberapa kampus PTN bersangkutan yang ada di Indonesia. Makanya wajib terus mengupdate diri dengan info-info yang valid, jangan berdasarkan info katanya ya. Dan cara jangan percaya dengan info katanya, langsung cek ke websitenya, website resmi kampus PTN bersangkutan, atau langsung menghubungi panitia ujian mandiri PTN kampus bersangkutan. Biasanya di website itu akan dilampirkan nomor kontak atau alamat email panitia resmi dari kampus bersangkutan. Demikian pemaparan dari saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kemudahan bagi teman-teman dalam proses belajar. Tetap jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini masih berlangsung. Sukses terus buat kalian, dan ingat, jangan mengurangi kualitas ibadah kalian, karena ujian PTN ini 90% atau 99% itu adalah ikhtiar kalian. Sisanya itu adalah urusan Tuhan. Nah, maka saran saya, selain kalian giat belajar, giat latihan soal, minta doa restu dari orang tua, dan yang terakhir, terus tingkatkan terus ibadah kalian supaya kalian dikasih kemudahan dan diluluskan di ujian PTN yang kalian inginkan. Sekian dari saya, sukses selalu, salam sukses ujian PTN.